Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan terbaru yakni PP nomor 53 tahun 2023 yang memungkinkan menteri dan pejabat setingkat menteri hingga wali kota yang maju pilpres tidak harus mundur dari jabatannya. Benarkah aturan baru ini makin menguatkan dinasti politik? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik dan Direktur Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkung dan juga Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran Herzaki Mahendra. Assalamualaikum, selamat sore abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Mas Tama dulu deh, boleh deh Mas Tama untuk membuka ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Tama, kalau bicara TPN sendiri, tanggapannya terkait PP yang baru ini secara umum? Oke, yang pertama tentu masih terus kita telaah soal substansi yang kemudian terkandung dalam PP tersebut. Dan kemudian juga hal-hal lainnya tentu saja kita akan ikuti begitu apa yang kemudian memang menjadi kebijakan, menjadi produk hukum yang kemudian memang diterbitkan oleh Presiden ya, karena ini juga mengikat bagi kita semua sebagai peserta pemilu. Jadi apapun yang kemudian diputuskan tentu itu akan menjadi aturan main begitu bagi kita semua yang nanti akan berkampanye untuk memenangkan paslon di 2024. Demikian, Mas Juno. Saya ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, dari TKN sendiri, ada tanggapan terlebih dahulu terkait ini mungkin? Oke. Ya, kalau dari kami melihatnya sederhana saja. Gitu. Jika memang ini yang menjadi aturan bersama, ya kita akan taati dan kita ikuti gitu. Bagi kami tidak ada permasalahan secara esensial ya terkait dengan aturan ini ya. Gitu. Kecuali kalau misalnya terbukti ini melanggar undang-undang misalnya itu apa. Tapi jika memang ini menjadi bagian dari kewenangannya Presiden, bagi kami ya kita akan ikuti ini gitu. Ya, sementara kan kami ini kan mengikuti aturan main saja. Jika ini di dalam koridornya, ya kami akan di dalam koridor inilah kami melakukan segala sesuatunya gitu. Baik, saya ke Bang Ray. Bang Ray, kalau dari dua kubu tadi, TPN dan TKN sama-sama menghormati ya proses ini dan bagaimana aturan ini. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini Bang Ray, apakah benar ini PP yang baru 53 2023 ini ya banyak pihak juga menyebut-nyebut makin menguatkan dan memuluskan jalan dinasti politik. Salah nggak sih Bang Ray anggapan ini? Enggak, karena memang itu putusan Mahkamah Konstitusi soalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2022 ya, yang menyatakan bahwa semua pejabat pemerintah lah disebutkan ya. Itu dapat kampanye tanpa harus terlebih dahulu cuti ya, ataupun mundur dan sebagainya gitu. Nah, jadi oleh karena itu perpres dari peraturan pemerintah ini sebenarnya hanyalah peraturan pelaksana dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu gitu. Lalu apa? Juga ini kan poin-poinnya yang penting dilihat ya. Ini hampir semua pasangan calon kan sebenarnya pejabat negara ya, atau setingkat dengan pejabat pemerintah gitu. Misalnya Pak Prabowo Menteri, ya, kemudian Gibran Wali Kota, Pak Mahfud Menteri, Pak Caimin adalah Wakil Ketua DPR gitu. Semua itu sebetulnya kena aturan ini gitu. Bahasa lain adalah mereka hanya boleh kampanye 1 hari dalam 1 minggu di dalam masa kerja. Gitu. Di luar tentu jadwal, di luar tentu hari yang libur ya. Jadi totalnya kira-kira hanya 3 hari mereka bisa ikut kampanye itu, kalau tidak mengundurkan diri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada banyak perubahan segitu Bang Ray ya. Tapi kalau ada poin yang paling membedakan Bang Ray, apa yang harus masyarakat pahami, poin yang paling membedakan dari PP 53 ini dibandingkan yang 32 tahun 2018? Nah, dulu itu kan nggak mengikut sertakan misalnya seperti menteri gitu. Kepala daerah, lebih pada objeknya, kalau sifatnya sama. Lalu kalau objeknya sekarang diperluaskan. Siapa yang diuntungkan dengan PP ini? Kalau Bang Ray tadi menyebut semua ya capres, cawapres di level yang tadi disebutkan sebenarnya, jadi tidak ada nuansa tadi menguntungkan pihak tertentu ya Bang Ray ya? Iya, yang diuntungkan ya si calon. Dan dengan sendirinya ya diuntungkan dia kan. Tapi kalau dia nggak mundur malah menurut saya nggak untung sebetulnya gitu. Kenapa?
Ya itu tadi, dia cuma punya 3 hari untuk waktu kampanye. Oke, baik. Karena begini loh, ini uniknya aturan ini. Jadi ketika tidak masa kampanye, mereka kapan waktu pun bisa cuti gitu loh. Tidak masa kampanye ya? Ketika nggak masuk kampanye. Misalnya tuh kan Pak Prabowo tuh, berapa kali misalnya tuh absen selama tidak masa kampanye gitu. Kan ada pertemuan di Muhammadiyah, ada pertemuan di di Jawa Barat, dan sebagainya itu. Tapi begitu masuk kampanye itu nggak boleh lagi tuh. Ya, hanya boleh tadi 3 hari tadi ya? Hanya boleh 1 hari. 1 hari, oke. Dalam masa kerja atau 2 hari dalam masa libur. Baik, oke. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, nih ada ya yang kita highlight bagaimana tadi ada aturannya. Kalau mundur malah lebih baik sebenarnya karena bisa leluasa seperti itu campaign ya ke daerah-daerah. Tapi kalau dengan aturan ini memang tidak harus mundur, tapi tadi waktu kampanye hanya boleh 1 hari dalam 1 minggu. Tanggapan ya? Iya, tentu Mas Yuno, apa yang tadi Bang Ray sampaikan sudah tepat sekali ya. Memang itu akan menjadi catatan di kemudian hari. Nah, dalam konteks aturan yang baru ini, kita tentu melihat apa yang kemudian jadi pembeda. Memang waktu sosialisasi terkait dengan pemilu hari ini itu memang lebih lama. Nah, yang pendek itu adalah kampanyenya. Nah, antara sosialisasi dengan kampanye itu ada hal yang sangat berbeda. Kalau pada saat sosialisasi tentu tidak ada atribut, tidak ada ajakan mencoblos, dan lain sebagainya. Dan sebagian besar sosialisasi itu adalah bagian dari pendidikan politik. Nah inilah kemudian yang digunakan oleh para peserta pemilu untuk datang menemui masyarakatnya dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak ada alat peraga dan lain sebagainya. Nah, pada saat kampanye itu menjadi full semuanya, ada ajakannya, kemudian ada atribut-atribut yang digunakan. Ya memang itu menjadi pilihan yang hari ini tersedia karena memang ada perubahan regulasi. Nah, jadi itu yang hari ini sedang terjadi. Nah, cuma Juno, tentu saja yang kita mau garis bawahi itu adalah soal bagaimana kemudian meskipun ini para pejabat semuanya ikut berkampanye, yang perlu kita pastikan adalah mereka kemudian tidak menggunakan perangkat-perangkat negara. Ini yang kemudian kita harus garis bawahi. Nah, tentu saja dalam kaitannya hal ini sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur, dan kemudian juga sudah ada lembaga-lembaga yang memang disediakan untuk memonitoring hal ini. Misalnya Bawaslu sebagai pihak menjadi wasit begitu, dia tentu saja akan menjadi pihak yang akan terus mendapatkan laporan ketika kemudian pelanggaran-pelanggaran terjadi. Dan sisi yang peserta, kita juga tentu saja sudah berusaha semaksimal mungkin agar kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Misalnya, ya mungkin dalam waktu dekat itu sudah dibahas juga dengan rekan-rekan Bawaslu begitu, untuk kita deklarasi. Nah, ada poin-poin deklarasi nanti akan kita sepakati, yang pada intinya adalah ini akan menjadi barrier atau batasan begitu bagi para pejabat negara yang ikut kemudian kontestasi. Ya misalnya kita juga akan deklarasi tidak akan menggunakan seperti ASN begitu, tidak melibatkan TNI, Polri, kemudian bahkan juga di state. Dalam rancangan deklarasi yang kemarin sempat dibahas, kita tidak menggunakan BUMN, komisaris maksudnya, kemudian ada kepala desa dan lain sebagainya. Nah, jadi memang ini menjadi usaha atau upaya bagi kita dari peserta pemilu agar kemudian ini tidak menerobos batasan-batasan ruang-ruang yang sudah diciptakan oleh regulasi. Tapi tadi soul-nya ya, bahwa jangan sampai ada penyalahgunaan tadi ya, power lagi juga ya perangkat negara yang memang tadi kan dinas dan kampanye ini tipis nih ya. Ya semoga tadi hal-hal seperti bisa dicegah. Kalau saya ke Mas Zaky bahwa sebenarnya peraturannya tadi sudah clear, ada aturan seperti itu, tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Ya, tapi kalau kita lihat lagi Mas Zaky bahwa ketika mundur akan lebih luasa. Tapi ketika pun tidak mundur, tadi ada hanya bisa cuti 1 hari, 1 minggu. Tapi yang ditakutkan publik juga bagaimana sebenarnya para pejabat publik ini yang juga calon adalah mereka takutnya nanti ketika kita bicara kampanye dan tugas, ini tergantung niat sebenarnya karena beda tipis. Tapi niat juga siapa yang tahu kan, itu urusan hati. Mas Zaky sendiri melihatnya bagaimana?
Ya, bagaimanapun ini memang komitmen masing-masing ya. Kami melihat ya. Kalau dari kami jelas ya Pak Prabowo, Mas Gibran dan seluruh tim kami. Misalnya jika dirasa bahwa kita harus fokus. Ketua tim kampanye kami Pak Rosan, Wakil Menteri mundur. Misal lalu salah satu komandan kami ya, Komandan Fanta. Komandan Fanta itu yaitu mengenai anak usia muda, Arief Rosid, komisaris mundur dia. Ya, lalu misalnya salah satu diantaranya ada Panel Bagus mundur juga, ada Bang Juri Ardiantoro mundur juga, kan begitu. Ya kan kalau kami rasa bahwa ini tidak mungkin nih gitu. Itu kan direksi dan komisaris BUMN ya. Gitu. Ada menteri juga. Itu sebelum keluar aturan ini. Nah kemudian kan kami juga mendesak kan sebisa mungkin kalau bisa direksi komisaris janganlah kan gitu. Ya kan nanti malah kontradiktif nih kalau bisa mundur nih. Itu kan seruan dari kami karena tim kami banyak yang sudah mundur nih. Nah, jika melihat situasi saat ini, ternyata dengan aturan, menteri bisa, wali kota bisa, tidak perlu mundur, ya bagi kami ini lagi-lagi ini zamannya kan zamannya viral, ya, zamannya media sosial. Dengan mudahnya jika ada sesuatu, bukan hanya kita nih yang mengawasi, bukan hanya aparat yang mengawasi, tapi publik. Jadi kalau dirasa ada penyelewengan, publik juga ikut menjadi yang mengawasi dan melaporkannya, memviralkannya. Ini lebih berat bahwa ini hukuman publik. Sosial ini bisa berpengaruh besar loh terhadap elektabilitas, bahkan sebelum dijatuhi sanksi sebenarnya, ya kan oleh Bawaslu kan begitu, gitu. Ataupun misalnya ada hukum pidana terkait dengan misalnya pelanggaran dalam kampanye. Sehingga kalau kami melihatnya begini, ya aturan ini sudah ada, ayo kita jalani saja sama-sama. Misalnya tadi kaitannya penggunaan fasilitas negara, tidak ada aturan ini, ya konflik ini akan selalu ada. Nah, tinggal bagaimana komitmen ya dari masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita semua menjaga betul, ya kan? Kalau misalnya ada pelanggaran, silakan laporkan aja. Kita rekam, kita videokan, kita sebarkan, kita laporkan. Kira begitu. Menarik nih, TPN, TKN punya komitmen yang sama ya tadi bahwa harus tidak menggunakan fasilitas negara dan fair play itu yang sama-sama kita junjung ya, Mas Tama ya, Bang Zaki ya. Nah, saya ke Bang Rey. Halo, Bang Rey. Ya, halo. Oke, Bang Rey. Kalau bicara mengenai conflict of interest ya, abuse of power, ini yang ditakutkan banyak publik ketika bicara mengenai ya tadi ada pejabat yang tidak mundur selama masa kampanye. Ya, yang namanya kunjungan antara tugas dan kampanye kan beda-beda tipis nih. Bisa saja tugas tapi niatnya beda gitu kan. Nah, bagaimana plus juga aturan yang mungkin dianggap beberapa pihak semakin lentur. Bagaimana Anda melihat bahwa ada potensi-potensi seperti ini yang ya bisa saja terjadi, Bang Rey? Itulah sebabnya saya merasa kesemuanya itu baiknya mundur saja gitu. Oke. Ya, Pak Menhan mundur, ya, Pak Gibran mundur, Menko Polhukam mundur, kemudian Caimin mundur gitu. Supaya kita nggak terlalu jelimet nanti ngawasinya gitu. Mereka mundur aja gitu. Apalagi yang dipertahankan kan juga masa jabatannya juga udah di ujung masa akhir kan sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu berdebat, nggak perlu lagi juga curiga sana sini, nggak menimbulkan kontroversi macam-macam gitu, karena semuanya mundur gitu. Itu satu tuh. Nah ini kan lebih lucu lagi, bawahannya mundur tapi atasannya enggak gitu. Yang komisaris mundur, yang pembantu KSP mundur, ya ini mundur, semuanya pada mundur. Tapi malah calonnya sendiri nggak mundur gitu. Padahal sebetulnya kan mereka yang paling penting mundur ya. Yang lainnya malah sebetulnya nggak terlalu uncer karena mungkin mereka berada di luar struktur ya. Sebagainya gitu. Saya langsung ke saya ke Bang Zaki. Yang ketiga adalah gimana? Ya, saya ke Bang Zaki dulu ya, boleh ya? Tanggapannya dulu Bang Zaki, lebih baik mundur loh, karena yang bawa-bawa aja mundur gitu. Ya, yang bawa-bawa kan, ini kan sebenarnya karena fokusnya berbeda ya, gitu. Bagaimanapun misalnya sebagai menteri, ya, NH misalnya Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ya, Bapak Presiden kan tidak bisa melihat nih, kalau tenaga mereka masih dibutuhkan ini gitu misalnya. Dan merasa bahwa tidak akan terlalu terganggu karena ini misalnya hanya 2 atau 3 bulan. Ya kan? Ini kan keputusannya lagi di Pak Presiden. Karena bagaimanapun kan menjadi menteri itu kan tugas negara ya, amanah dari negara juga gitu. Tapi di sisi yang lain memang dalam proses iya kan mundur, bukan dimundurkan. Mundur bukan dimundurkan, itu hal yang berbeda. Mundur itu atas inisiatif sendiri untuk mengatakan tidak lagi ingin menjabat di posisi yang sama, di posisi yang tersebut. Apakah akan presiden membeli atau tidak itu
langkah berikutnya. Oke, jadi harusnya dari diri sendiri ya Bang Rey gitu? Dari sendiri. Inisiatif. Gimana Bang Herzaki? Saya kira Presiden nggak akan mengundurkan mereka, kecuali mereka mundur sendiri. Oke, silakan Bang Herzaki. Ya, kalau misalnya ternyata kita mau dalam konteks aturan ini memang tidak boleh, ya kan yang kita lihat aja. Bagaimana nanti kita melihat situasi ini, karena kan sama nih. Wah, kok Pak Prabowo dan Pak Mahfud, ya kan tugas dari Presiden. Nah, beliau setahu saya sudah menyerahkan dan melaporkan pada Presiden. Baik, Bang Zaki. Pak, bagaimana ini? Iya, baik. Dari mereka ini, karena bagaimanapun kan ini amanah ya, gitu. Ini amanah untuk negara, jangan kemudian bahwa ini dianggap mundur itu juga nggak ada masalah, Bung. Ya, justru karena amanah itulah mereka sebaiknya mundur, karena udah jelas lah nggak akan optimal. Baik, baik. Satu segi mereka membutuhkan kerja-kerja untuk pemenangan, dan itu mestinya yang dalam kondisi kayak begitu ya mestinya yang lebih utama kan. Segi yang lain mereka masih menjadi abdi negara. Baik, Bang Rey. Jadi supaya nggak tanggung-tanggung, ini 50, ini 50. Baik, Bang Rey. Konsentrasi untuk kampanye gitu loh. Plus juga menghindari asumsi publik yang lain-lain ya. Nah, kalau sebentar. Bukan itu saja, Bung. Yang saya mau katakan itu, mereka juga nggak akan optimal kampanye. Oke. Karena kan 50 untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai menteri, baru 50% lagi baru untuk kampanye. Bang Rey, saya gitu. Ke Mas Tama ya. Mas Tama sudah senyum-senyum dari tadi. Silakan tanggapannya Mas Tama. Iya, tentu Mas Juno, apa yang disampaikan Bang Rey sebetulnya kan itu representasi dari pandangan publik. Yang tentu saja kita akan pertimbangkan, begitu ya. Karena terus terang terkait dengan substansi dari PP, kemudian hal lain, tentu tim juga terus mengkaji, terus melihat apakah kemudian persesuaiannya dengan putusan MK itu sudah tepat dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian dimasukkan publik tentu kita akan pertimbangkan, kita akan bicarakan begitu dengan tim, terus terang juga dengan pihak yang nanti akan berkampanye, gitu ya. Ya memang sama seperti dengan rekan-rekan di TKN, sudah beberapa yang mundur begitu dari posisi-posisi strategis ketika kemudian dia masuk ke dalam TPN. Nah, tapi tentu saja Kang Juno ini terus kita akan membicarakan terkait dengan masukan-masukan yang sangat substansi begitu ya dari Bang Rey begitu. Nah, nanti kita akan lihat apa yang kemudian diputuskan oleh TPN. Demikian, Mas Juno. Baik, ya satu mungkin terakhir ke saya ke Bang Zaki. Bang Zaki masih bersama kami? Oke, baik. Saya ke Bang Rey dulu deh. Mas Zaki? Gimana? Oke, Mas Zaki mungkin satu, closing statement saja atau komitmen. Halo? Oke, saya ke Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey, closing statement saja Bang Rey, apa yang ingin Anda garis bawahi, di highlight lagi silakan. 1-2 kalimat. Sekarang ini kan semua orang agak mengkhawatirkan soal independensi, ya kan, soal netralitas dari para aparatus negara. Aparatus negara ini kan TNI, Polri, dan juga ASN. Nah, oleh karena itu kita harus kurangi kecurigaan itu dengan salah satunya menyatakan mereka yang jadi cawapres itu mengundurkan diri jabatan mereka, sehingga kita tidak melihat ada hubungan kausalitas misalnya antara tingkah gerakan aparatus negara ini dengan kepentingan politik mereka. Jadi satu segi itu gapnya udah kita buat jauh lah gitu. Jadi misalnya kalau ada pengerahan itu udah nggak terjadi gitu. Nah, yang kedua, mundurnya mereka itu juga untuk lebih fokus gitu. Sayang banget ini kan, karena waktunya cuma 78 hari, tapi mereka 78 hari itu alias berapa minggu tuh. Ya cuma segitu hari mereka, nggak full 78 hari mereka untuk dapat bisa kampanye kepada tengah masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu saya merasa lebih bagus kalau mereka untuk menyatakan diri mundur gitu. Nah, yang ketiga, anehnya aturan kita ini kan memang begini gitu. Kalau masa kampanye, nggak boleh kampanye, kira-kira begitulah. Tapi ketika belum kampanye, silakan aja kampanye. Nah, sekarang kita ngalamin itu. Sebelum ada masa kampanye, ya para capres-cawapres ini kemana-mana kan kita lihat tuh. Hampir tiap hari ya kan. Mungkin udah banyak liburnya, yang udah banyak cutinya gitu. Tapi begitu masa kampanye, cuma 1 hari yang boleh mereka ikut kampanye. Karena
kewajiban yang lain sedang menunggu mereka gitu. Nah ini berbagai keanehan-keanehan kita dalam pengaturan undang-undang. Baik Bang Rey. Ya ini lagi-lagi kan insight. Kita bisa tadi punya ide dan juga tukar pikiran, Pak. Tapi paling tidak ada beberapa masukan ya, termasuk dari Bang Rey. Kalau saya ke Mas Tama, terakhir Mas Tama closing statement, silakan singkat saja. Iya, tentu saja memang ini menjadi situasi atau sebuah regulasi yang kita juga sebagai peserta pemilu harus adaptif begitu ya. Tadi Bang Rey sudah sampaikan, satu sisi masa sosialisasinya panjang sekali, tapi memang batasannya banyak. Makanya kemudian banyak dari peserta pemilu yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Contoh misalnya, ketika kita membacakan pantun, Prof. Mahfud, kemudian Pak Muhaimin baca pantun pada saat pencabutan nomor urut, itu kita dilaporkan oleh masyarakat karena dianggap berkampanye. Nah memang batasan berkampanyenya menjadi semakin sempit harinya, tapi memang sosialisasi semakin panjang. Nah tentu saja dengan ruang-ruang hukum atau peraturan yang ada, kita sebagai peserta pemilu nggak punya pilihan lain itu selain adaptif dengan aturan yang ada. Maka dari itu kita akan ikuti aturan mainnya dan mudah-mudahan itu menjadi batasan juga bagi kita. Dan kemudian itu juga menjadi upaya-upaya dari masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam hal ini, tidak hanya konteksnya memilih paslon, capres dan cawapres, tapi juga mengawasi prosesnya. Ketika ada temuan silahkan laporkan, ketika ada kecurangan silahkan dokumentasikan, dan itu kemudian tentu saja kita harus hadapi sebagai peserta pemilu sebagai upaya dari masyarakat memastikan pemilu ini berjalan dengan bersih dan berintegritas. Baik, terima kasih. Mas Zaky, terakhir silakan closing statement. Ya, terima kasih. Kalau dari kami melihatnya, Bang Rey, apa yang disampaikan itu satu masukan ya dari masyarakat, tentu kita akan cermati dan kita dalami. Yang kedua, bagaimanapun kalau kami TKN tentu bagaimanapun kita akan menghormati proses hukum ataupun aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana kita juga di sini ada yang memiliki peran atau status lebih dari satu misalnya, yang kita lihat nanti bagaimana agar semuanya tetap bisa dijalankan dengan baik. Bahwa jika terasa misalnya ada yang kurang pas atau tidak pas, ya tentunya akan kita nanti pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Yang pasti komitmen kami tetap masalah netralitas terbukti dilahirkan kepada kami. Yang kedua, kita bicara juga terkait dengan kecurangan. Yang pasti kami ingin pemilu ini demokratis, jujur dan adil. Ayo kita sama-sama isi ruang publik kita dengan narasi-narasi yang positif, konstruktif, dan saling membangun satu sama lain. Ayo kita adu gagasan. Amin. Ya, komitmen yang sama-sama kita junjung tinggi. Karena ini weekend, boleh saya tutup pakai adu gagasan itu mestinya harus hadir di debat-debat gitu loh, Bang Zaky. Baik. So, kemarin kan kalau misalnya debat kan yang satu sedang dibunuh. Oke, Bang Zaky, Bang Rey. Mohon maaf waktunya terbatas. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti kita debat lagi boleh. Karena ini weekend, saya boleh tutup. Gagasan di situ, di debat-debat itu. Bang Rey, Mas Zaky, dan Mas Tama, karena ini weekend saya tutup santai dikit, boleh nggak ya? Bang, ada pantun nih Bang. 1, 2, 3 nomor yang cantik ya. Ke pasar baru, beli tas, oke? Tahun ini memang tahun politik, semoga pemimpinnya berintegritas. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih pengamat politik dan Direktur Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti, Mas Tama dan juga Mas Zaky. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.